Cara supaya jalan lahir tidak kaku saat proses persalinan. Supaya saat proses persalinan nanti Bunda bisa minim trauma dan mungkin bisa tanpa robekan. Nah, bagaimana caranya? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bidan Irawati, masih di channel Bunda Bidan Irawati. Apa kabar bunda-bunda semuanya? Semoga sehat dan lancar selalu ya. Jangan lupa selalu tersenyum dan semangat. Langsung saja Bidan Irawati akan menjelaskannya ya. Jadi saat proses persalinan itu kemungkinan Bunda akan mengalami jalan lahir yang kaku. Karena kebanyakan mungkin sebelum masa hamil sudah mempelajari ini, melakukan itu. Tapi pada nyatanya saat proses persalinan kenapa kok bisa jalan lahir Bunda itu bisa kaku. Sehingga kalau kaku itu rawan sekali terjadi robekan jalan lahir. Nah Bunda, bagaimana caranya supaya saat proses persalinan Bunda jalan lahirnya itu akan elastis dan tidak kaku? Nah, caranya adalah Bunda yang pertama harus selalu memberdayakan diri, terutama melakukan gerakan-gerakan yang bisa membuat jalan lahir Bunda itu bisa rileks dan semakin elastis. Yaitu Bunda bisa melakukan senam Kegel. Senam Kegel ini bisa Bunda lakukan sejak dari trimester awal. Bunda bisa melakukan senam Kegel dari contoh video Bidan Irawati sebelumnya sudah pernah Bidan Irawati praktekkan. Bunda harus melakukannya rutin, mungkin bisa setiap hari melakukan senam Kegel ini untuk melatih otot-otot dari jalan lahir, khususnya otot dari perineum, supaya nanti saat proses persalinan perineum Bunda, jalan lahir Bunda ini tidak akan kaku. Selain dari senam Kegel, Bunda juga bisa melakukan yang namanya pijat perineum. Pijat perineum ini bisa Bunda lakukan di trimester ketiga, yaitu paling tidak dirutinkan di usia 37 minggu ke atas. Mungkin di usia 36 minggu bisa mulai Bunda lakukan. Nah, pijat perineum ini bisa Bunda lakukan sendiri atau bisa dibantu suami atau bisa dibantu bidan tempat Bunda periksa. Nah, senyaman Bunda, Bunda lebih nyaman dilakukan sendiri, dibantu suami atau dibantu bidan atau dokter. Nah, tinggal Bunda pilih saja. Kalau Bunda nyaman dibantu suami, boleh suami bisa melihat bersama, mempelajari bersama bagaimana caranya. Kalau sudah tahu caranya, bisa langsung dipraktekkan bagaimana cara pijat perineum yang baik dan benar. Untuk pijat perineum di video Bidan Irawati sebelumnya juga pernah Bidan Irawati praktekkan. Jadi Bunda lihat mulai dari sekarang, mungkin bareng dengan suami supaya nanti bisa melakukannya. Nah, selain dari senam Kegel, pijat perineum, Bunda juga bisa melakukan senam hamil atau yoga hamil. Karena dari gerakan-gerakan, salah satu dari gerakan senam dan juga yoga, itu gerakannya untuk memperkuat otot pinggul bawah dan juga otot dari jalan lahir Bunda. Sehingga perineum Bunda akan semakin elastis, tidak tegang, tidak kaku saat proses persalinan nanti. Selain dari gerakan-gerakan atau olahraga yang bisa Bunda lakukan selama masa hamil, Bunda juga harus memenuhi nutrisi selama masa hamil. Paling tidak nutrisi yang tinggi mineral dan juga tinggi kolagen, juga vitamin. Nah, semua itu dapat Bunda peroleh dari makanan-makanan yang Bunda konsumsi, terutama sayuran, buah-buahan, dan juga Bunda harus minum cukup banyak air putih. Karena jika Bunda kekurangan cairan, itu dapat membuat daerah dari jalan lahir Bunda akan kaku karena aliran darah di daerah tersebut akan kurang sehingga kaku dan nanti dapat menyebabkan robekan jalan lahir. Mulai sekarang, jika Bunda minum air putihnya kurang, harus dipenuhi kembali paling tidak sehari 3 liter. Dan juga Bunda harus mengkonsumsi buah-buahan setiap harinya. Harus ada buah, harus ada sayur. Jangan sampai selama masa hamil Bunda tidak makan sayur atau buah sama sekali. Apalagi Bunda minum air putihnya hanya sedikit saja. Karena untuk memperoleh perineum yang tidak kaku saat proses persalinan atau jalan lahir yang tidak kaku saat proses persalinan, itu semuanya
Bunda tidak bisa langsung instan. Mulai dari proses atau selama masa kehamilan, Bunda juga harus melakukan yang tadi Bidan Irawati sebutkan. Nah, saat masa persalinan tiba, posisi melahirkan dan cara mengejan itu sangat penting sekali mempengaruhi kekakuan dari jalan lahir. Jika Bunda mengejannya salah, kemudian posisinya salah, itu akan malah membuat kondisi perineum Bunda akan semakin kaku. Sehingga Bunda harus mempelajari mulai dari sekarang bagaimana cara mengejan yang baik dan benar, atau juga Bunda bisa mempelajari posisi-posisi mengejan yang benar. Dimana saat Bunda nantinya sudah tahu semuanya cara mengejan, bagaimana yang benar jika Bunda ingin mengejan, atau cara tiup-tiup jika Bunda ingin menggunakan teknik tiup-tiup, atau posisi-posisinya itu Bunda harus tahu dari posisi apa dulu yang bisa Bunda lakukan saat proses persalinan nanti. Jika semuanya Bunda sudah mengetahuinya, pasti nanti saat proses persalinan Bunda akan bisa lebih lancar lagi prosesnya. Dan yang sangat penting sekali, Bunda tidak boleh mengangkat bokong saat proses mengejan nanti. Dimana saat sudah pembukaan lengkap, saat diperbolehkan untuk mengejan, jika posisi Bunda posisi telentang saat bayi mau keluar, biasanya Bunda mengejannya itu bokongnya sambil diangkat. Nah, otomatis jika Bunda mengangkat bokong, itu tenaga akan fokus di otot-otot pinggul dan paha Bunda, sehingga kondisi perineum Bunda akan otomatis kaku, akan tegang. Itu mudah sekali saat kepala dedek bayinya keluar, itu dapat merobek jalan lahirnya, terutama di bagian perineumnya. Sehingga Bunda harus mengingatnya mulai dari sekarang, jangan sampai saat proses persalinan nanti, saat proses mengejan nanti, saat dedek bayinya mau keluar, Bunda mengangkat bokong ya. Taruh aja bokong Bunda, rileks aja, santai, tenang aja. Bunda cukup fokus terhadap nafas Bunda, dan Bunda harus mempraktekannya mengejan dengan sekuat tenaga, dengan teknik mengejan yang benar. Jangan sampai sambil mengejan Bunda lupa, tidak fokus nafas, sehingga Bunda langsung mengangkat bokong dan terjadilah robekan. Walau dulunya Bunda sudah melakukan semuanya selama masa hamil, sudah melakukan ini itu, kok tetap terjadi robekan. Nah, barangkali saat proses persalinan tadi Bunda mengejannya salah, posisinya juga salah, atau bisa Bunda saat mengejan bokong Bunda itu diangkat. Karena ketenangan saat proses persalinan itu akan membuat seluruh organ tubuh Bunda akan menjadi rileks, tidak kaku, tidak tegang, termasuk dari bagian jalan lahirnya atau otot perineumnya. Caranya supaya tenang, Bunda harus fokus ke nafas Bunda. Bunda harus selalu rileks, tarik nafas panjang, atau Bunda bisa mendengarkan afirmasi-afirmasi positif untuk persalinan. Jadi Bunda akan lebih semangat lagi, lebih rileks lagi, dan tenang lagi saat menjalani proses persalinan Bunda nanti. Oke Bunda, cukup sekian ya dapat Bidan Irawati sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya Bidan Irawati mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.